welcome back to my YouTube channel. Bersama aku, Dita Isa Fitri, dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Teman-teman, bagaimana? Kalian udah nonton belum videoku sebelumnya mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah? Jika belum, ditonton dulu ya, supaya kalian dapat lanjut menonton video ini mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Stay tune! Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas 5 sub materi yang akan menjadi pokok bahasan. Yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Dan yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga, manajemen perguruan tinggi. Yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Yang kelima, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Oke teman-teman, yang pertama, kita akan membahas konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Djoko Pranoto, istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sering saling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti yang sama, sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Nah, kalian tahu nggak? Atau kalian juga menganggap kedua hal ini sama? Oke, aku bantu jelasin ya. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan, sedangkan perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Bagaimana? Sudah paham belum? Jika belum, mari simak baik-baik ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu konsep dari pendidikan tinggi serta perguruan tinggi. Yang pertama, konsep pendidikan tinggi. Menurut Indrajit dan Djoko Pranoto, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Tujuannya terangkum dalam PPRI nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Yang kedua, konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi yaitu pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Penyelenggaraan pendidikan tinggi ini berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi, ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang yang kedua yayasan. Nah, teman-teman, tidak hanya ada di sekolah dasar dan sekolah tingkat menengah aja nih yang mempunyai manajemen. Perguruan tinggi juga mempunyai manajemen, yaitu manajemen perguruan tinggi. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Namun, perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup mati dan berkembang tidaknya suatu universitas. Dan yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Ada 4 jenis kelompok karyawan yang mempunyai tugas yang berbeda-beda, yaitu karyawan akademik, merupakan para dosen dan peneliti yang bertugas mengajar dan melakukan penelitian ilmiah. Yang kedua, karyawan administrasi, merupakan karyawan yang bekerja di rektorat, keuangan, pendaftaran, personalia, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, karyawan penunjang akademik, merupakan mereka yang bekerja sebagai ahli atau karya di perpustakaan, laboratorium, bengkel latihan, dan sejenisnya. Kemudian yang keempat, karyawan penunjang lainnya seperti sopir, tukang kebun, petugas kebersihan gedung, petugas pemeliharaan, dan sejenisnya. Dan yang ketiga, actuating atau penggerakan. Tugas penggerakan adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Dan yang keempat, controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau tidak, apa kendalanya dan bagaimana menghilangkan kendala agar hasil kerja dapat sesuai apa yang telah direncanakan.
Next, di pokok pembahasan selanjutnya, kita akan membahas dimensi makna perguruan tinggi. Apa aja sih dimensi yang ada di perguruan tinggi? Stay tune! Yang pertama yaitu dimensi etis. Peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Yang kedua, dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hanya di perguruan tinggi melalui pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan betul-betul dikembangkan. Yang ketiga, dimensi pendidikan. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan kurikulum atau tidak ada struktur atau sistem. Dalam kurikulum tersembunyi, pendidikan dapat diberikan dalam contoh nyata, pengaturan dan pengelolaan universitas. Yang keempat, dimensi sosial. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaruan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima, dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian untuk pelanggannya, yaitu para mahasiswa dan masyarakat. Perguruan tinggi memiliki dan mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, barang-barang, peralatan, keuangan, dan metode. Perguruan tinggi perlu memperkenalkan produknya pada masyarakat agar dikenal dan dibeli. Next, kita akan membahas perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Apakah ada tantangan yang dapat kita rasakan di perguruan tinggi? Mari kita bahas. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budayanya, masyarakat, dan manusia. Ada 4 aspek globalisasi, yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari. Secara formal, globalisasi memang belum menyentuh pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, tetapi tampaknya tidak akan lama. Kekuatan dan gejalanya tidak dapat dibendung lagi. Dengan demikian, di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama, tantangan pada pengelolaan, di mana dapat terlihat pengelolaan antara perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, yaitu pengelolaan dosen-dosen yang ada dalam perguruan tinggi tersebut memberikan efek yang sangat berbeda. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar, di mana kita para mahasiswa dituntut untuk bisa melakukan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, bisa dari tatap muka ataupun dunia maya yang kita lakukan pada saat ini. Serta, mahasiswa harus bisa kreatif dan inovasi baru dalam proses belajar mengajar agar dapat dilakukan dengan cara yang lebih baik lagi. Yang ketiga, tantangan pada pendidikan nilai. Sebagai mahasiswa, kita harus memilah dan memilih informasi yang kita dapatkan. Apakah hal ini dapat membawa kita ke arah yang lebih baik? Atau malah membuat konspirasi-konspirasi yang nantinya akan membahayakan kita semua? Jadi, kita sebagai mahasiswa harus bijak dalam menyaring sebelum sharing informasi yang kita dapat. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga materi yang aku paparkan dapat membantu kalian dalam memahami konsep manajemen pendidikan tinggi. Bagaimana? Sudah paham belum? Apabila kalian belum paham mengenai materi yang sudah aku jelaskan, kalian bisa memutar ulang video ini. Dan apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa selalu support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. See you next video, bye-bye!